Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Ismail, NIM 2420203861211061. Program studi Manajemen Keuangan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Jadi, adapun yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu model keseimbangan makroekonomi Islam. Jadi, adapun pembahasannya itu, pertama, keseimbangan makroekonomi Islam. Yang kedua, ada 3 dasar ekonomi Islam. Yang ketiga, ada model IS atau dan LM konvensional. Yang keempat, ada model ISEM syariah. Kelima, ada model makro ekonomi Islam lainnya. Langsung saja, materi pertama yaitu keseimbangan makroekonomi Islam adalah kondisi stabilnya perekonomian secara keseluruhan yang berjalan sesuai prinsip syariah, yaitu menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan, kepentingan individu dan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi dengan mekanisme yang bebas dari riba, gharar, dan masyir, serta didukung oleh instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan, atau falah, dan kemaslahatan umat. Materi kedua yaitu 3 dasar makroekonomi Islam. Pertama, ada larangan riba, gharar, dan masyir. Sistem makroekonomi Islam menolak bunga atau riba dalam Islam, terus ketidakjelasan atau gharar, dan spekulasi atau masyir, karena dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan serta instabilitas ekonomi. Kedua, ada keterkaitan sektor keuangan dengan sektor real. Jadi, aktivitas keuangan harus berbasis pada kegiatan ekonomi nyata seperti perdagangan, produksi, dan investasi produktif sehingga pertumbuhan ekonomi bersifat real dan berkelanjutan. Ketiga, ada keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial. Jadi, Islam menekankan pemerataan kesejahteraan melalui zakat, infak, dan sedekah agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya sehingga tercipta stabilitas dan keadilan ekonomi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu model investment saving atau liquidity money secara konvensional. Jadi ada 3, yaitu pertama, kurva investment saving, yaitu menunjukkan keseimbangan di pasar barang, yaitu ketika investasi sama dengan tabungan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah. Kedua, ada kurva LM atau liquidity money, menunjukkan keseimbangan di pasar uang, yaitu keseimbangan pemerintah, uang sama dengan penawaran, uang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Ketiga, ada keseimbangan IS dan LM. Jadi titik perpotongan kurva IS dan LM itu menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat suku bunga dalam dalam perekonomian konvensional. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu model LIS dan LM dalam syariah. Jadi yang pertama itu tanpa suku bunga atau riba. Jadi model IS atau LM syariah ini tidak menggunakan suku bunga. Jadi keseimbangan ditentukan oleh tingkat keuntungan bagi hasil dari aktivitas ekonomi real. Yang kedua, ada IS syariah atau pasar barang. Jadi kurva IS syariah itu menunjukkan keseimbangan pasar barang dengan investasi berbasis akad syariah seperti murabahah dan musyarakah yang mendorong kegiatan produktif. Yang ketiga, ada LM syariah atau pasar uang. Jadi kurva LM syariah mencerminkan keseimbangan pasar uang di mana
uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas spekulatif, sehingga mendukung stabilitas ekonomi. Materi yang kelima yaitu model makroekonomi Islam lainnya. Jadi terbagi tiga, yaitu pertama adalah modal zakat dalam makroekonomi Islam. Jadi zakat berfungsi sebagai automatic stabilizer yang meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan menjaga stabilitas permintaan agresi. Yang kedua itu adalah model keseimbangan sektor real dan keuangan. Jadi menekankan keterkaitan langsung antara aktivitas keuangan dan sektor real, sehingga pertumbuhan ekonomi didorong oleh produksi dan perdagangan nyata, bukan spekulasi. Ketiga ada model investasi berbasis bagi hasil. Investasi dilakukan melalui mekanisme bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah yang membagi risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola, sehingga menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi itulah penjelasan dari saya. Adapun kesimpulannya, jadi keseimbangan makroekonomi Islam itu merupakan kondisi stabilitas perekonomian yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, berkelanjutan, dan kesejahteraan atau falah. Jadi berbeda dengan sistem konvensional, makroekonomi Islam menolak riba, gharar, dan maisir, serta menempatkan sektor real sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi. Melalui model ASLM syariah, keseimbangan ekonomi Islam dicapai tanpa suku bunga, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan aktivitas produktif yang adil. Selain itu, instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf berperan penting sebagai penyangga stabilitas ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan demikian, makroekonomi Islam menawarkan kerangka ekonomi yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Baik, itu saja yang sempat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.